Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya akan sharing ya saham menarik untuk watchlist ya, untuk watchlist trading saya di tanggal 11 Agustus 2025. Seperti biasa kalau saya mau disclaimer kalau saya tidak mengajak teman-teman beli jual, jadi teman-teman wajib analisa ulang karena buy and sell-nya tetap di jempol masing-masing ya, seperti itu ya. Jadi saham yang saya informasikan di sini adalah saham yang berdasarkan hasil analisa saya menarik. Jadi belum tentu point of view-nya sama dengan teman-teman dan gak apa-apa ya. Dan gak apa-apa seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada kepastian saham yang saya rekomendasikan itu akan naik. Makanya penting untuk bertanggung jawab ya dengan trading teman-teman masing-masing. Seperti itu. Dan untuk besok ya tanggal 11 Agustus saya punya 4 saham yang menurut saya oke ya. Ini NRCA, ini keluar dari papan pemantauan khusus, AHDI sentimen masuk MSCI, posisinya sekarang di support, baru aja break ya, baru aja break. Jadi resist become support gitu. Di BBHI juga menarik menurut saya. Kars ini ada satu anomali menurut saya ya. Jadi makanya saya mau pantau. Dan ya mungkin mau review, dan reviewnya ini mungkin agak nggak enak ya karena auranya nih saya yakin banyak yang kemarin akhirnya cut loss ya. Khawatirnya saya itu teman-teman mungkin cuan dari barang swing saya yang BRMS MDKA tapi akhirnya kesiram abis ya di momen pengumuman MSCI kemarin hari Jumat. Ya mudah-mudahan sih enggak gitu ya. Jadi review, saya mau gentle review tanggal 8 Agustus itu sebenarnya kemarin saya mention SMGA, AMNN sama koin ya. Jadi yang pertama saya review SMGA, wow merah dalam, dan jujur saya nggak trading di sini teman-teman. SMGA saya nggak trading sama sekali, AMNN juga merah, saya nggak trading sama sekali karena ya sebenarnya dia merahnya tipis ya, merahnya tipis 1%. Saya tapi nggak trading di AMNN sama SMGA, dan saya kemarin hari Jumat itu trading di koin dan bersyukur malah koin yang yang kasih saya cuan. Jadi pertamanya saya fokus enter tuh di Ratu ya, ini saya mau sampaikan aja. Pagi-pagi saya enter di Ratu, cuan, dan PTRO. Memang terlalu banyak, itu udah salah satu karena jadinya nggak fokus. Jadi koin saya abaikan, tapi ketika setelah beberapa waktu itu PTRO saya cut loss, terus Ratu saya cut loss, cuan saya TP tipis banget. Tapi karena saya masuknya lumayan besar, ya cukup lumayan lah ya ngebantu TP-nya si cuan. PTRO sama Ratu masuknya size terlalu kecil. Jadi turnover transaksi saya kemarin Jumat itu sampai 200 jutaan tapi net profitnya cuma 40.000. Waduh. Jadi memang ya jujur aja itu sebenarnya kerja bakti kemarin, dan saya yakin itu sulit untuk trading hari Jumat kemarin, apalagi yang watchlistnya saham-saham MSCI ya. Seperti itu. Koin ini justru saya cuan di sini, tapi saya beli jaga gitu, tektok gitu, beli tektok gitu ya. Nggak berani hold lama karena saya tahu ini guyurannya udah deras dan nggak main-main karena posisinya udah di pucuk sampai hit di 2000 ya. Seperti itu. Terus saya mention juga tambahan gitu ya, saya bilang ini tambahan WL tanggal 8 Agustus, saya bilang cuan PTRO sama Ratu. Kalau AAD barang swing saya masih saya keep ya, mungkin saya akan nambah dikit saya sampaikan gitu ya. Ini cuan saya hijau tipis, PTRO sama Ratu saya cut loss ya. Jadi karena cuan juga dari koin, jadi kemarin saya transaksi banyak ya, value transaksinya tadi saya udah bilang 200 jutaan, tapi ya BEP doang gitu ya, bersyukur lah bisa nutupin fee. Sebenarnya hijau 400.000 hijau 400 500.000 saya lupa, tapi net profitnya cuma 40.000 ya. Ini karena saat ini lagi ini ya masih mock trading KB Valburi, jadi saya nggak bisa share. Nanti saya share di teman-teman yang join di YouTube membership ya. Dan kalau seandainya merah, saya pikir trading saham itu selalu akan ada resiko ya teman-teman. Jadi ya kalau nggak mau merah gitu ya, mungkin better ke SBN atau deposito atau RDPU, reksadana pasar uang ya, mungkin yang lebih raw risk. Ya selama teman-teman ngerti apa yang teman-teman beli, teman-teman punya trade plan pribadi ya, punya conviction pribadi, saya rasa ya selama analisa sahamnya benar, enternya benar, kalau merah ya suatu saat juga pasti akan balik ya. Ini bukan hiburan dan ini udah saya alami berkali-kali ya, dapat drawdown dalam akhirnya bisa balik kok ya, seperti itu. Dan besok ini saya akan sedikit beda ya. Yang pertama saya mau info saham menarik, yang pertama adalah NRCA. Kenapa NRCA menarik? Ya sebenarnya sederhana. Beberapa waktu yang lalu di akhir Juli keluar banyak banget pemberitaan bahwa sahamnya bahwa Pak PP masuk ya di SSIA, masuk di SSIA dan berdasarkan informasi dari IDN Finansial ya, ini per 31 Juli daftar kepemilikan saham SSIA itu ada salah satunya Pak PP melalui TPIA ya.
melalui TPIA. Di sini Jarum juga masuk ke SSIA. Ini sentimennya mungkin SSIA karena BYD mau groundbreaking pembangunan pabrik ya. Apa udah jadi ya? Saya nggak update beritanya. Intinya SSIA itu dikerek banget sahamnya, dan salah satu anak usahanya SSIA itu NRCA ya kena cipratan juga ya, kena cipratan sentimen positif ya. Jadi buat informasi aja, NRCA ini shareholdersnya 63%-nya dipegang sama Surya Semesta Internosa atau SSIA. Dan NRCA ini kemarin geraknya juga cukup lumayan oke waktu keluar berita ini tuh ya. Nah ini saya berapa kali, dan dia kena suspend 1, lanjut kena langsung ARA, langsung kena suspend 2 kurang lebih 1 minggu. Dia masuk FCA 1 minggu nih ya, dan besok ya tanggal 13 dia keluar dari FCA. Ini udah terkonfirmasi ya, keluar dari website keterbukaan informasi dari web IDX ya, bahwa NRCA udah keluar ya, tuh exit dari papan pemantauan khusus, dan perubahan ini efektif per tanggal 11 Agustus. Jadi kalau teman-teman yang ngikutin konten saya mungkin dejavu sama saham Crush ya, kalau yang ngikutin Crush itu merah kalau nggak salah opennya, dan akhirnya rebound bisa kasih cuan, dan itu cuan. Dan ini juga dejavu juga sama saham Archie, saham Archie, sorry saya lupa saham Archie, tapi saham Archie nggak perform ya, ternyata dia begitu-begitu aja, sideways aja. Dan ya kalau memang namanya kita melakukan analisa saham ya nggak ada 100% ya. Sama juga dengan NRCA, ini kalau kita bongkar data transaksinya ini akumulasi kuat ya, dan yang main juga bukan retail, dan terlihat dari mulai tanggal 31 Agustus di papan pemantauan khusus ya, tanggal 31 kurang lebih 1 minggu ya, ini netral aja transaksinya. Kenapa? Karena ya ini nggak banyak yang melakukan akrobatik transaksi, maksudnya akumulasi distribusi besar itu tidak dilakukan di fase papan pemantauan khusus. Makanya besok udah transaksi kembali normal, kita lihat aja. Prediksi saya ya mungkin salah, prediksi saya dia open akan merah. Kalau dia merah dan ada yang nge-HK di bawah gitu ya, dan lanjut nge-HK gitu agresif HK-nya bayarnya ya, saya mungkin akan entry. Tapi kalau dia so-so aja kayak Archie ya, saya nggak akan entry ya. Jelas ya alasannya kenapa NRCA saya watchlist. Yang kedua ini saya punya saham ADI. Wah, ADI dulu ya. ADI ini menarik karena dia masuk ya ke saham indeks MSCI, dan ini ADI sudah saya mention dari tanggal 27 Agustus karena di fase sideways ini saya bilang ini akumulasinya kuat, dan terlihat ternyata di tanggal 8 Agustus ini baru saja terkonfirmasi break ya. Jadi resistnya di berapa, di 7.250, sorry kebelibet terus nih, 7.250 sampai 7.300-an. Dan saya lihat di pagi-pagi 7.300-nya tebel ya teman-teman, 7.300-nya tebel, tapi akhirnya 7.300-nya sekarang posisinya udah di bid ya, walaupun masih tipis. Kalau ngelihat komposisi bid overnya ini secara frekuensi di sisi buyer ya yang ngebid ini frekuensinya kecil-kecil, jumlahnya kecil-kecil. Artinya apa? Dia ngebid dalam jumlah orang yang ngebid itu nggak terlalu banyak, dan ini kemungkinan besar ini bisa dibedah lagi. Sebenarnya kemungkinan besar karena frekuensinya ini besar, saya berasumsi ini banyak yang naruh ini lebih ke investor retail. Jadi komposisi bid overnya menurut saya menarik ya. Ini kalau banyak di grup-grup saham bilang ini overnya over favorit, over menarik gitu ya, karena ditebelin gitu ya. Dan ini ya tebel, maksudnya tebelnya tebel retail gitu ya. Strategi tradingnya gimana? Saya pribadi punya barang ya teman-teman, barang swing saya, dan saya malah average upnya gede di hari Jumat. Jadi average saya tuh nggak rendah banget, itu saya lupa ya, 7.200, di bawah 7.200-an dikit kayaknya deh. Saya posisinya kalau nggak salah 1%-an floating profit ya. Nanti besok ini jadi penentuan karena ini volumenya kan udah break ya, tinggal satu kali volume ngedengak gede itu mungkin bisa reach ke area 7.800 atau ya target take profit yang waktu tanggal 27 saya buat. Balik lagi ini saya rubah jadi scalping ya, kita lihat aja besok gimana. Karena ya bukan tidak mungkin, walaupun dia masuk ke MSCI, bukan tidak mungkin ini justru malah jadi momen sell on news ya, bisa jadi. Makanya saya objektif aja, saya punya barang, kalau seandainya dia besok turun ya, ada buangan besar dan dia mungkin turun di bawah 7.200, saya akan cut loss. Tapi kalau dia gerak terus, saya akan tetap kawal, jagain. Buat teman-teman yang belum punya barang mau entry ya, besok mungkin bisa jadi momen untuk pantau ketat saham ADI. Cari posisi ketika buyernya besar kalau tujuannya untuk scalping ya. Kalau untuk swing saran saya sih antri sih. Seperti itu ya, jelas ya ADI. Yang ketiga ini BBHI. Nah ini dulu sebenarnya BBHI ini adalah bank digital. Biasanya dia gerak bareng BBYB ya, Arto ya.
zaman-zaman itu. Tapi ini bergeraknya berbeda ya BBHI. Kalau ngelihat data transaksinya ini murni karena price volume aja ya. Ini kan naik, dia impuls, terus ada correction. Nah di sini dia nggak ngebuat low baru, last low-nya itu kan di sini dia terjaga di area sini, dan ini mantulnya break di posisi high sebelumnya. Jadi ini confirm higher high harusnya, dan disertai dengan volume yang besar. Jadi secara logika, kalau secara teknikal sederhana, ini price actionnya menurut saya menarik. Data transaksinya gimana? Data transaksinya ini juga menarik ya. Terlihat Stockbit mengatakan ini small accumulation, dan kalau kita lihat market structure-nya kan ini udah jelas lah ya. Market structure-nya jelas, ini saham uptrend ya, dan dia bergerak selalu di atas ya, dia nurut di atas MA20. Waktu di sini dia belum mau deketin low di sini gitu ya, dia belum sempat sentuh MA20, dia mantul, dan posisinya di atas MA20, volumenya break, data transaksinya oke ya. Terus kalau nanya targetnya di berapa bang gitu ya, mungkin kalau teman-teman kan suka banyak nanya target, saya tuh suka perhatiin, bener-bener saya sampaikan, saya suka perhatiin order book ya, atau trade book ya. Di sini kan sebenarnya terlihat ya, di sini 1500 ini sempat mau di break ya, ini atasnya ini ada wick, upper wick ya, ternyata ketika 1500 mau di break nggak berhasil, dia turun dan akhirnya closingnya di 1460 ya. Kita langsung lihat aja nih di bid overnya. Nah terlihat di bid overnya, di over 1500 ini sangat tebal, yaitu 10.000 lot ya. Ini bisa mengindikasikan ya memang market makernya belum kasih lewat, atau memang itu area jualan gitu ya, bisa jadi dibilang area jualan. Makanya kalau scalping gimana, besok kita lihat aja. Kalau 1500 nya di break, ini harusnya cari 2-3% atau sampai 4%, mungkin ya, mungkin sampai 4%. Ini akan mudah, cenderung mudah kalau seandainya di break si 1500 dengan volume di breaknya cepet ya, dok ke atas gitu ya. Kalau yang teman-teman suka scalping biasanya ngerti lah harusnya, HK-nya kenceng gitu ya, 1500 nya di break, ini akan bisa cari cuan 2-3% sih, saya rasa akan sangat mudah. Karena alasan-alasan tadi ya, yang pertama volumenya break, data transaksinya juga oke, ini posisinya juga baru break, nggak ngebuat low ini udah posisinya higher low ya, harusnya satu candle ke depan nih hijau lagi gitu ya. Tapi balik lagi objektif, kalau dia nggak gerak gimana ya, saya nggak usah kalau dia nggak gerak, kalau dia opennya gini-gini aja atau malah cenderung merah dikit atau kuning gitu ya, saya nggak entry. Saya pantau nih area yang perlu diperhatikan adalah area 1500, yaitu resist di hari Jumat kemarin. Kalau di break harusnya mantap gitu ya, jelas ya. Nah yang keempat ini saham Cars ya, saham Cars ini ya, saham Cars gimana ya, sebenarnya ini saham kalau ngelihat dari sisi likuiditas, value transaksinya tidak terlalu besar ya, 3,5 miliar. Tapi kalau untuk retail seperti saya yang biasa entry 5-10 juta ya, kalau di sini saya sih nggak berani masuk lebih gede lagi gitu ya, paling tipis-tipis aja masuknya. Ini bisa ya. Kenapa alasannya sahamnya menarik? Volume yang terjadi di 5 lah, saya bisa bilang 5 hari terakhir ini volume yang terjadi jelas konfirmasi bagus ya. Data transaksinya gimana? Tarik aja langsung 5 ya, anggaplah tarik sampai ke 4, dan boom, RF ada main di saham Cars, dan dia beli dalam jumlah yang besar, RF sama AZ ya. RF sama AZ beli dalam besar, ini ada apa saya juga nggak tahu, apakah repo, rasa-rasanya sih tidak, karena volumenya terlihat natural ya, ya kita lihat aja besok akan seperti gimana. Ini resistnya terakhir di 94, udah di break di tanggal ini. Biasanya ya 2-3 candle, saya bilang seringnya kayak gini, saham yang di break dengan volume yang konfirmasi besar itu biasanya suka lanjut rally, didukung sama buyernya ya, RF. Tapi tetap aja objektif, balik lagi saya selalu ulang, tetap objektif. Kalau dia opennya nggak hijau pekat gitu ya, nggak naik kenceng, nggak kayak yang saya mention di sini, kalau dia opennya nggak hijau pekat gitu ya, saya biasanya nggak entry. Jadi saham-saham yang saya masukin di sini adalah saham-saham yang berdasarkan hasil analisa saya, data transaksinya menarik. Apakah akan kenceng naiknya? Nggak tahu ya. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin itu dari saya kali ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman semua. Dan kembali ngingetin buat teman-teman yang udah merasa cuan dari rekomendasi saya dan mau traktir saya kopi, bisa cek video yang ada di description, dan di situ akan ada linkit ya, teman-teman bisa kasih kopi saya di situ, traktir saya di situ. Dan buat teman-teman yang belum punya akun KB Valburi Sekuritas, bisa buka akun KB Valburi Sekuritas dengan under sales saya, itu linknya ada di description. Jadi teman-teman tinggal baca aja ya. Mungkin itu aja video dari saya kali ini, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.